Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan namaku Adelia Jessica. Aku mahasiswa Prodi Pendidikan Masyarakat Universitas Sriwijaya angkatan 2020. Di video kali ini, aku akan membahas mengenai salah satu permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan keluarga. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan keluarga yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Evi Ratna Kartikawati MPD PhD dan Ibu Yanti Karmila Nengsi SPD MPD. Adapun permasalahan yang akan aku bahas yaitu mengenai kekerasan pada anak yang terjadi di lingkungan keluarga. Pada hakikatnya, keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk memperoleh pengetahuan, pembinaan mental, dan pembentukan kepribadian. Di dalam keluarga jugalah seorang anak semestinya mendapatkan limpahan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Akan tetapi, fakta di lapangan memang terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, di mana masih banyak anak-anak yang kerap kali mengalami berbagai tindak kekerasan di dalam keluarganya sendiri, terutama yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Secara teoritis, kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai pelukaan fisik, mental, atau seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan anak tersebut. Menurut Suyanto 2010, terdapat 5 kategori kekerasan terhadap anak. Yang pertama yaitu kekerasan secara fisik, yang kedua kekerasan psikis, yang ketiga kekerasan seksual, yang keempat kekerasan ekonomi, dan yang kelima yaitu kekerasan secara sosial. Dilansir dari berita online Republika yang mengatakan bahwasannya tindak kekerasan pada anak mengalami peningkatan yang signifikan yang didominasi oleh tindak kekerasan seksual pada anak. Menurut data, pada tahun 2022 lalu, terjadi sebanyak 16.106 kasus tindak kekerasan pada anak, yang di dalamnya termasuk sebanyak 9.588 kasus tindak kekerasan seksual pada anak. Data tersebut menunjukkan bahwasannya tindak kekerasan pada anak ini merupakan suatu hal yang memerlukan perhatian dan penanganan khusus, serta memerlukan kerjasama dari berbagai pihak dalam penyelesaiannya. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sandi Praditama dan kawan-kawan, berdasarkan hasil wawancara dengan seorang informan, menunjukkan bahwa mereka seolah menghalalkan kekerasan dengan tujuan untuk mendidik anak. Bahkan salah satu informan mengatakan bahwasannya cara mereka mendidik anak saat ini meniru dari apa yang orang tuanya lakukan dulu kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa pola pengasuhan atau pendidikan anak menurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Banyak orang tua yang menganggap bahwa perlakuan yang kasar dan keras akan dapat membentuk kepribadian yang kuat dan baik pada diri anak. Padahal, pada kenyataannya, anak-anak yang mendapat tindak kekerasan di rumah biasanya akan bersikap murung, ketakutan, tidak bersemangat, dan memprihatinkan. Tidak jarang juga dari mereka kehilangan kepercayaan dirinya. Abu Hurairah juga menjelaskan dampak tindak kekerasan terhadap psikologis anak, di mana anak-anak yang masih kecil akan mengalami susah tidur dan bangun tengah malam dengan menjerit ketakutan. Semakin besar seorang anak laki-laki akan bersikap semakin agresif dan menunjukkan sikap permusuhan terhadap teman-temannya. Sedangkan anak perempuan cenderung akan menarik diri dari lingkungan dan dunia luar. Adapun solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan tindak kekerasan pada anak ini, diantaranya yang pertama, sebagai orang tua haruslah lebih memperhatikan dan mempertimbangkan pola asuh yang akan diterapkan terhadap anak. Karena pola asuh yang terbaik adalah pola pengasuhan positif yang dilakukan tanpa adanya unsur kekerasan di dalamnya. Yang kedua, selain orang tua, masyarakat juga diharapkan lebih peka terhadap kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan sekitar. Tujuannya adalah ketika terjadi suatu kasus kekerasan dapat menasehati atau setidaknya melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk ditindaklanjuti.
Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Mari sama-sama kita cegah kasus kekerasan terhadap anak. Cintai dan sayangilah mereka karena anak merupakan anugerah paling indah dari Sang Maha Pencipta. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.